Auza? Iya Ibu, mungkin kayak tradisi dari budaya tersebut tidak bisa dia ikuti gitu. Bisa kasih contoh misalnya gimana? Kayaknya saya salah pengertian Ibu. Jadi kalau contohnya yang saya baca ada dari buku Matsumoto itu yang culture bound syndrome ya Bu, yang mengenai kalau misalnya kayak di Indonesia mungkin ada latah gitu, kayak gitu sih Bu, kayak pengulangan kata. Ya, latah itu dipengaruhi oleh faktor budaya memang. Itu latah itu kalau sebetulnya di DSM itu tidak ada gangguan komunikasi yang namanya latah ya gitu. Latah itu baru kemudian dimasukkan ke dalam gangguan itu ketika melihat di Asia khususnya banyak gitu orang mengalami latah. Di Amerika, Eropa gitu di wilayah yang memang sangat terbuka komunikasi gitu, latah itu kaitannya dengan seksual sebetulnya, yang permasalahan seksual itu begitu sangat terbuka, jadi memang orang jadi jarang gitu untuk latah. Jadi kalau latah itu justru dianggap sebagai suatu hal yang memalukan gitu ya buat mereka itu. Nah kalau di Indonesia atau di Asia Tenggara itu biasa orang latah gitu, karena budayanya begitu. Kita bukan orang yang budaya kita bukan orang yang biasa vulgar, ekstrim membicarakan atau merespon permasalahan-permasalahan seksual ya gitu. Sehingga ketika orang mengalami satu masalah akan sangat mungkin jadi latah. Nah parahnya kacaunya lagi adalah latah di Indonesia jadi tempat buat cari uang ya. Berapa artis yang mengandalkan latah kemudian jadi tenar gitu ya. Padahal latah itu sebuah gangguan sebetulnya gitu. Nah itu faktor budayanya sangat besar. Jadi nanti ada gangguan-gangguan tertentu yang hanya ada di wilayah tertentu saja, di negara lain tidak ada misalnya gitu. Atau misalnya simptom-simptom tertentu hanya ada di negara ini, negara yang lain tidak. Misalnya ya, untuk kasus sebentar, kenapa ini? Mengsel ya, sebentar. Misalnya, di simptom paranoid pada schizofren di Irlandia itu, Irlandia Amerika ya, lebih banyak terjadi dibanding di Italia dan Amerika gitu. Irlandia Amerika kasus paranoid ya, simptom paranoid schizofren itu banyak terjadi pada orang Irlandia yang di Amerika dibandingkan dengan orang Italia di Amerika gitu. Atau misalnya di Jepang itu lebih banyak kasusnya withdrawal, depresinya lebih tinggi dibandingkan negara lain. Tingkat suicide-nya lebih banyak dibandingkan dengan negara lain misalnya gitu. Nah itu tuh hanya khas ada di negara itu dan itu faktor budaya yang besar. Di Cina itu lebih banyak perempuan yang dirawat di rumah sakit jiwa. Di Indonesia banyaknya laki-laki gitu. Nah ini faktor budayanya menjadi berpengaruh gitu ya, membentuk sebuah gangguan. Nah sekarang mari kita lihat apa sebetulnya budaya. Nah ini budaya itu dilihat sebagai unique meaning and information system ya, yang itu shared by a group and transmitted across generation that allow the group to meet basic needs of survival, pursue happiness and well-being, and derive meaning from life gitu ya. Jadi budaya itu
dilihat sebagai sesuatu sistem informasi dan makna tentang informasi yang dianggap unik ya. Kemudian yang itu dia yang tumbuh itu yang tumbuh berkembang yang dimiliki ya, yang share by group itu yang dimiliki oleh kelompok itu, dan itu disampaikan ke dari generasi ke generasi gitu. Jadi budaya itu bukan hanya dari anak ke orang tua, orang tua ke anak ya, tapi dari generasi ke generasi gitu. Dan itu memungkinkan orang untuk memenuhi kebutuhannya, untuk bisa survive, mencapai atau menggapai kebahagiaan ya, dan dia mencapai apa yang disebut dengan makna hidup. Jadi kalau misalnya budaya itu adalah satu sistem informasi yang punya makna yang unik gitu, yang dimiliki oleh kelompok, kemudian itu diturunkan ke generasi berikutnya, dan itu menjadi dasar buat orang untuk bisa adaptasi, survive maksudnya, dan itu bisa membuat orang jadi happy gitu, dan memiliki makna hidup, berarti budaya ini penting banget mempengaruhi perilaku dan proses mental gitu ya. Mempengaruhi bagaimana seseorang pursue happiness and well-being. Nah, di sini definisi lainnya dalam buku Matsumoto, budaya itu dapat digunakan untuk menggambarkan kegiatan atau perilaku. Jadi referensinya itu yang merujuk pada warisan atau tradisi suatu kelompok, menggambarkan rule atau norms ya, kemudian menggambarkan learning and problem solving, mendefinisikan organisasi suatu kelompok atau merujuk pada asal-usul suatu kelompok. Nah, kalau di sini ada rules, ada norms, ada learning, ada problem solving gitu ya, bagaimana mengorganize sebuah kelompok gitu. Artinya di situ melibatkan perilaku dan melibatkan bagaimana orang itu belajar berinteraksi, hidup, kemudian bisa menghasilkan satu produk perilaku tertentu. Nah, Anda misalnya ya, kalau untuk kasusnya pada psikologi klinis kaitan dengan budaya, mungkin harus diawali dengan apa itu normal, apa itu abnormal. Bagaimana budaya mempengaruhi perilaku abnormal. Bagaimana budaya mempengaruhi gangguan jiwa. Gitu ya. Nah, kenapa budaya itu menjadi penting? Coba kita lihat ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbangunnya budaya. Di sini ada 3 aspek penting. 3 aspek penting. Pertama ekologi, resource, ada people. Ekologi di sini iklim misalnya. Di Indonesia kita hanya mengenal 2 iklim, hujan dan panas. Di negara lain ada 4 musim. Ada gangguan yang hanya ada dimiliki oleh orang yang memiliki 4 musim, tidak di Indonesia. Misalnya seasonal affective disorders. Jadi orang yang mengalami gangguan mood, depresi, tapi yang hanya muncul pada musim dingin. Kayak Junghoon ya, bener gak sih namanya? Itu yang Saini itu, salah satu personilnya ya, kemudian bunuh diri pada musim dingin ya, dengan menyalakan apa ya, saya lupa, di rumahnya, di apartemennya itu. Sampai kehilangan nafas gitu ya, kehabisan oksigen. Nah, dia munculnya pada musim dingin, gitu. Kambuhnya pada musim dingin. Jadi di negara yang 4 musim ini, ketika mulai musim dingin, orang-orang yang rumah sakit itu bersiap gitu ya, emergency call-nya bersiap juga, karena tingkat calling helping-nya ya pada orang-orang yang suicide misalnya gitu, atau harus butuh perawatan jiwa, itu juga meningkat. Iklim juga mempengaruhi bagaimana cara orang bicara. Misalnya orang laut, orang pantai ya, bicaranya tuh melengking ya,
keras-keras gitu. Kenapa? Karena harus melawan suara apa tuh namanya, suara ombak ya, itu mengalahkan suara ombak untuk berbicara. Kayak bicara orang Bunun juga beda lagi tuh. Misalnya, Bu, daerah ini tos caket gitu, atos mung dua belokan, ternyata dua belokan tuh dua bukit dong, gitu jauh banget meleteng gitu ya. Itu bahasa-bahasa orang yang ya buat dia satu bukit dua bukit itu biasa aja gitu. Tapi kalau kita dua belokan tuh artinya deket ya. Ternyata dua belokan tuh dua gini gitu. Dua apa? Dua daerah yang harus dilampaui gitu ya. Nah, kembali ke iklim, eh, iklim dingin, iklim panas gitu. Itu apa mempengaruhi bagaimana iklim mempengaruhi perilaku, karena orang harus adaptasi. Pada saat situasi dingin, dia harus beradaptasi dengan dinginnya sehingga bisa survive. Itu memunculkan perilaku adaptifnya sendiri gitu, yang tidak dimiliki oleh orang Asia gitu, yang itu hanya punya dua musim ya. Atau population density, kepadatan penduduk. Kalau di negara yang 4 musim misalnya ya, Amerika, Eropa gitu, Eropa lah, penduduk itu sedikit gitu. Terus musim dingin pula, jadi nggak banyak orang memang di tengah jalan. Nggak ada, ya mana ada orang yang mau lalu lalang di jalan dengan minus berapa derajat gitu ya. Beku gitu. Ya, semua aja lingkungannya aja beku gitu, apalagi kalau dia keluar ya gitu, tuh dingin banget. Jadi memang bukan waktu yang nyaman untuk jalan-jalan musim dingin itu gitu. Jadi jalan tuh sepi. Lingkungan itu yang dilihat adalah warna putih, kalau enggak hitam, kalau enggak abu-abu, itu warna monokrom, warna orang depresi semua gitu. Enggak colorful gitu ya, ininya situasinya. Jadi akan memancing, udah mah dingin gitu. Cuacanya itu akan memancing, udah mah sepi ya, populasinya emang sedikit gitu. Kalau di Indonesia, yang kita lihat itu lautan rumah ya. Sepanjang kalau kita agak naik ke tempat yang tinggi gitu, itu dari sepanjang mata memandang tuh atap rumah ya. Apa, dari tempat kita sampai dibatasi gunung tuh semuanya rumah gitu. Coba Anda kalau naik pesawat gitu, turunnya di sini nih di Pajajaran ya, di Hussein gitu. Itu mendekati bandara itu yang dilihat adalah semua lautan rumah. Saking crowded-nya ya. Itu juga memunculkan perilaku adaptif tersendiri dibandingkan dengan negara-negara yang sangat sedikit penduduknya. Makanya sangat mungkin kalau orang Eropa, Amerika itu individualis gitu. Karena jarang juga ketemu dengan tetangga gitu. Nggak tahu juga apa yang dilakukan tetangga sebelah gitu ya. Arable land itu adalah tanah yang subur, itu juga mempengaruhi itu. Misalnya di Timika itu seringkali kita menemukan apa tuh namanya, talusan itu segede orang gitu. Si talusan itu segede orang, yang itu dia bisa makan, bisa buat kebayang gitu, segitu bisa dimakan buat berapa minggu itu, dan itu nggak ditanam, nggak. Makanya kenapa orang Irian itu hartanya banyak, emasnya banyak, cuman luntang lantung kesana kemari, tinggal ngambil macul sedikit udah dapat talas segede gitu. Mau pakai sagu tinggal ngorek-ngorek pohon keluar gitu. Orang Jawa masih harus bersawah ya, harus bertani segala macam gitu. Kalau mereka enggak, tapi produknya adalah males gitu. Ya karena semuanya mau ikan, tinggal datang ke sungai, tinggal ngambil, pakai tangan pun bisa gitu. Semuanya terhampar dengan bebas, gratis, gampang gitu. Tapi jadi males. Akhirnya ketika orang Jawa datang yang biasa kerja keras gitu, udah tuh semuanya terambil ya. Jadi kalau Anda datang ke sana gitu, orang yang menguasai jabatan tertentu di perusahaan tertentu itu jarang
Jarang tuh orang Irian, karena emang begitu pekerjaannya. Udah dari segi kebersihan itu, kalau orang Timika lewat itu, smell not good ya, karena dia suka pakai minyak babi gitu untuk mengusir nyamuk. Kalau kita kan minum Pilkina gitu ya. Kalau mereka mengoles semua badannya pakai minyak itu, dan itu nggak enak banget baunya. Jadi kemana-mana harus pakai kayu putih gitu ya, supaya nggak, karena kalau nggak biasa jadi rada mual gitu, nyium baunya. Kalau kamar kita misalnya di hotel dibersihin sama petugasnya itu kita harus buka lebar-lebar dan pakai pewangi. Kalau enggak, gitu, ampun dah, aneh banget baunya. Dan itu hanya menduduki gitu ya, cleaning service misalnya. Kalaupun nanti di perusahaan tambang yang besar misalnya, jadi operator juga gajinya besar ya. Tapi untuk ukuran bekerja di Irian 10 juta jadi kecil ya gitu. Uh, tapi besar buat mereka gitu, 10 juta. Tapi males gitu, kalah sama orang. Jadi banyak ngimpor orang Jawa. Nah itu yang sering kali orang Irian itu protes, tapi pada attitude-nya mereka juga yang tidak bagus. Apa tuh namanya, sikap kerjanya yang tidak bagus. Dan itu karena faktor rebellennya, mereka terlalu dimanjakan dengan semua hal. Mau ikan tinggal ngambil, pengen seafood tinggal ngambil, nggak usah dimasak macam-macam karena seafood enak lah. Ngambil ikan dibakar, udah manis. Mungkin makan udang yang segede-gede gaban, lobster di Bandung berapa tuh lobster segitu. Mereka tinggal ngambil pakai tangan dan banyak gitu. Nggak kepikiran import misalnya gitu ya, nggak kepikiran dia mau ekspor kemana gitu. Gitu. Nah, resource juga ada food, ada water, ada money. Ini juga mempengaruhi bagaimana orang beradaptasi. Culture itu dipengaruhi oleh produk dari bagaimana orang beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dari apa? Dari ekologi, dari resource, dari people. Sehingga muncullah budaya. Makanya jangan heran kalau misalnya kenapa LGBT itu di Amerika atau Eropa, sebelum Amerika juga Eropa dulu ya, dibolehkan gitu. Kalau di Belanda bahkan ada tempat nikahnya sendiri buat orang-orang LGBT gitu. Ya ini ada ekologinya, ada resource-nya, ada people-nya yang berbeda dengan orang Indonesia gitu. Belum lagi kita bicara tentang ini, Universal Psychological Toolkit, ada cognitive ability, emotion, personality trait gitu. Yang itu mempengaruhi perilaku itu juga beda. Jadi akan sangat beda budaya di sana yang begitu, terus budaya kita di sini. Jadi kita punya agama, sudah tuh ya, tidak bisa disamakan gitu. Nah ini content of the Universal Psychological Toolkit yang mempengaruhi cara berpikir seseorang yang kemudian menghasilkan satu produk yang berupa budaya, dan budaya kemudian siklusnya mempengaruhi Psychological Toolkit ini. Nah, peran budaya. Peran budaya itu kalau dalam Matsumoto disebutkan culture provides guidelines or roadmap on what to do, how to think, and what to feel gitu. Jadi budaya ini menjadi guideline atau menjadi roadmap untuk sesuatu, untuk apa yang akan kita lakukan, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita merasa. Contohnya ya, kita jangan jauh-jauh ke Sumatera, Kalimantan misalnya gitu, Irian gitu ya. Terus ke mana lah gitu. Sesama ini aja di Jawa Barat aja, Sunda gitu ya. Zaman saya kecil gitu, SD, itu belum ada kompor gas. Saya nggak tahu di tempatmu, apakah Anda brojol sudah pakai kompor gas belum gitu. Kalau zaman saya, karena ayah saya kerjanya di perkebunan teh, saya masih ingat itu pakai hawu. Tahu hawu ya? Kalau saya SD itu
tinggi hawa itu setinggi badan saya gitu. Jadi pakai perapian gitu. Jadi kalau dingin, hujan, pulang sekolah itu kan tiris tuh kalau di kebun teh ya. Itu datang ke rumah tuh sudah nyala gitu itu. Kadang-kadang dipakai masak juga. Jadi karena saya bisa menjemur sepatu saya yang kehujanan tuh di depan perapian itu sambil sayanya apa kedinginan juga saya nyimpen sepatu di situ gitu ya besoknya bisa dipakai lagi. Apa kalau jadi pakai kayu bakar gitu ya. Jadi masak kalau sekarang Anda pakai magic jar gitu, tinggal mijit jadi nasi. Kadang-kadang masaknya juga di handphone ya, tinggal GoFood, Shopee Food, GrabFood, udah tuh masaknya di itu. Zaman saya kecil masak itu nasi itu harus bukan dikukus, diapa dulu gitu ya, terus dimasukin ke pengukusan baru jadi nasi. Sebelum jadi nasi, sebelum bisa dimakan terus diakel dulu gitu kalau dulu tuh bahasanya. Enak banget pulang gitu. Jadinya dibandingkan dengan yang magic jar. Itu sebetulnya merubah perilaku banyak itu. Ada paling keren lah itu pakai kompor minyak tanah yang pakai sumbu ya. Tapi kalau sumbunya habis kan itu dulu diangkat-angkat dulu gitu, ditarik-tarik dulu sumbunya gitu ya. Kalau sekarang Anda kehabisan gas misalnya, tinggal telepon aja nanti gasnya datang, tinggal ceklek jadi tuh, nggak usah niup-niup gitu dulu. Itu budaya. Itu ada yang hilang karakter dari kebiasaan zaman pada diri orang ya. Karakter yang terbangun karena kebiasaan begitu dengan karakter yang sekarang semua serba ada di handphone. Zaman saya kecil nggak ada handphone gitu. Telepon rumah tuh mahal banget gitu ya. Kayaknya mewah banget gitu. Telepon rumah itu. Hanya orang-orang tertentu ya, rumah-rumah tertentu tuh yang punya. Sekarang nggak ada batas dunia. Itu merubah karakter orang yang tumbuh ketika melek itu sudah ada di situ, sudah ada di area di situ. Makanya adaptasi terhadap teknologi gitu. Anak-anak sekarang cepat karena melek tuh udah begitu dibandingkan dengan zaman saya lah gitu. Nah, tentu ada karakter yang hilang, ada karakter yang tumbuh, yang positif maupun negatif. Karena pada dasarnya budaya itu produk dari adaptasi terhadap sesuatu. Nah, the function of culture ya, di sini ya. Jadi ada bagaimana orang hidup ya, kelompok hidup, kemudian mempengaruhi sosial kompleksitinya ya. Dulu nggak ada handphone, sekarang ada handphone gitu. Orang bisa dulu 2 tahun ke belakang nggak ada Zoom. Apa itu Zoom? Orang nggak kenal, gitu. Taunya Skype pun mahal gitu. Sekarang Zoom itu kayak Anda aja udunan 10.000 sebulan udah tuh punya Zoom gitu. Kelas punya Zoom berapa? 100.000 udunan kan langganan per bulannya 250 ya, apa 300.000 gitu. Udah tuh dapat gitu. Anda mau ngobrol dengan siapapun di belahan dunia manapun bisa gitu. Itu mematikan karakter tertentu, tapi menumbuhkan juga karakter tertentu gitu. Sehingga sosialnya menjadi lebih kompleks ya, beragam gitu. Karena kita hidup ada berbeda generasi. Anda yang ditumbuhkan dengan situasi begini, ada orang yang ditumbuhkan dengan generasi berbeda. Kemudian the need for social coordination itu tetap harus berinteraksi kan, berkoordinasi, membangun sebuah budaya. Budaya itu membangun perilaku, terus jadi muter gitu. Jadi budaya itu besar sekali dampaknya terhadap perilaku seseorang. Nah ini sudah ya. Nah, ada subjective element of culture, ada values, ada beliefs, ada norms, ya, ada attitudes, ada world views gitu. Ini nilai-nilai, ada individualism, kolektivisme, ya.
Kalau kolektivisme itu kayak orang Indonesia, keputusan baik buruk gitu ya. Kita mau ngambil A, mau ngambil B, masih dengerin pendapat orang. Omongan tetangga masih kita dengar gitu ya. Itu omongan itu nggak boleh begitu gitu ya. So, ada tuh kita berusaha untuk mengakomodir supaya orang tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Kalau orang sana pohon tetangga masuk ke halaman kita, ditebang aja gitu. Hukum mengatakan pohon yang memasuki wilayah kita wajib dipotong, cepluk aja gitu, enggak. Kalau kita kan anak unduknya banyak banget ya. Nah itu tuh yang ada belief misalnya gitu, norm, etika, politeness gitu, expressive behavior gitu. Kalau orang Sunda tuh polite ya. Iya iya tapi enggak gitu. Enggak tapi iya. Ngerti enggak gitu. Ini nanti kalau praktikum apakah ada paham harus dicek ya. Karena orang Sunda tuh jarang jujur gitu. Dia ngerti, dia enggak. Lapar enggak, padahal bukan itu perutnya. Orang udah tahu orang teh mau pergi kerja rusuhan, diminta mampir dulu gitu, mau nyimpang heula gitu, mau makan dulu gitu ya, itu tawar-tawar gatra yang sebetulnya nggak menawari juga gitu ya. Kemudian, nah, newborns have no cultures gitu, jadi orang yang baru lahir tuh nggak bawa budaya. Orang Sunda kayak orang Amerika kayak orang Eropa kayak orang Australia kayak orang Afrika misalnya, nggak ada lahir membawa budaya. Misalnya, oh saya orang Sunda, terus tiba-tiba lahir jadi punya karakter Sunda gitu. Ya nggak juga ya gitu. Kalau saya lahir di Sunda terus dibesarkan di negara mana, ya saya akan memiliki budaya di sana gitu. Meskipun faktor biologis ya, temperamental itu karakter yang diturunkan. Karakter itu kan ada dua, ada temperamen yang itu dasar biologis diturunkan oleh kedua orang tuamu dari genetik, ada kepribadian. Kalau kepribadian itu temperamen berinteraksi dengan lingkungan, jadinya personality. Nah, jadi many psychological processes itu seperti attitude, values, belief, personality, cognition, itu dibangun dari budaya. Nah, jadi kurang lebih begini ya. Jadi kan ada ekologi, ada people, ada resource gitu. Ketika ketiga aspek ini berkumpul, maka akan menghasilkan way of living. Bagaimana hidup, bagaimana dia menjalani hidup gitu. Iklim, tanah gitu di sini ya. Apa tuh namanya? Sumber daya lingkungan. Di daerah itu ada 100 orang gitu. Harusnya mereka punya cara untuk menghidupi dirinya sendiri. Apakah itu bercocok tanam, apakah itu membeli, apakah itu misalnya di Singapura. Singapura itu sebetulnya nggak punya apa-apa ya. Udah jadi blokir tuh air beningnya, air bersihnya, udah tuh dia kelepek-kelepek akan bisa minum. Dia menyuling air laut untuk bisa minum. Tetap aja nggak seenak minuman di Indonesia yang tinggal ngocorkan gitu ya. Lagi kalau di zaman saya dulu, saya nggak tahu ya, itu pokoknya dalam bayangan saya tuh pernah misalnya suatu waktu di rumah saya itu air nggak ada gitu. Terus saya diajak sama pengasuh saya mandi itu di sungai yang airnya tuh ngegolontor aja gitu, nggak ada berhenti-berhentinya. Dinginnya minta ampun gitu ya. Terus nyuci di situ. Saya seru-seru aja kayaknya mandi di sungai gitu. Sempet teralami tuh. Ini ya, apa namanya? Saya punya memori tentang itu gitu. Di Singapura gitu, nggak ada air ngegolontor begitu. Semuanya ditampung dengan baik. Mereka nggak punya apa-apa, beras nggak punya, peternakan nggak punya gitu. Mereka punya otak bagaimana mereka bisa memiliki semua hal yang mereka butuhkan. Nah, itu budaya, itu menumbuhkan karakter sendiri tuh. Beda sendiri tuh Singapura dengan Malaysia.
dengan Indonesia karakternya ya. Negara kecil tapi jadi menjadi otak dari negara-negara di sekitarnya gitu. Karena keberadaannya menghasilkan uang buat kita gitu, dan kita bisa menghasilkan uang buat mereka. Nah, ketika ways of living ini muncul, ketemu dengan situasional konteks, dipengaruhi oleh budaya, people, ini tadi ada toolkit saya, akhirnya orang itu akan ada mental process and behaviors gitu. Jadi pengaruh budaya itu ada di sini. Gitu, bagaimana budaya mempengaruhi ketika manusia berhadapan dengan situasional konteks dan mempengaruhi mental proses dan perilaku. Nah, sekarang apa itu budaya dan gangguan psikologis? Nah, coba jawab pertanyaan saya. Apa definisi abnormal menurutmu? Abnormal itu apa? Silakan, abnormal itu apa? Izin menjawab, Bu. Silakan, Fadlan. Kalau menurut saya, perilaku abnormal itu adalah perilaku yang bisa dibilang menyimpang gitu, Bu. Menyimpang dari kebiasaan masyarakat yang ada di lingkungan sekitar gitu. Iya. Bisa kasih contoh? Mungkin contohnya apa namanya, orang yang mengidap gangguan jiwa gitu ya, Bu ya. Ketika ya lumrahnya manusia biasa gitu untuk keluar rumah itu memakai pakaian, sedangkan orang yang mempunyai gangguan jiwa itu terkadang tidak memakai pakaian. Mungkin begitu, Ibu. Ya, betul. Kita berbicara perilaku normal dan abnormal pada orang yang normal aja gitu ya, yang kegangguan dulu. Saya tadi menceritakan misalnya di Irian Jaya, gitu. Kan orang biasa pakai timika, pakai koteka ya, pakai perempuan tuh pakai roknya tuh dari bukan rumput ya, apa kayak jeramut itu, bukan jeramnya apa gitu, yang dia hanya menutupi perut sampai di atas lutut gitu. Dari perut ke atas tuh nggak pakai baju, biasa banget gitu. Dan pakai koteka pun yang ditutup adalah kemaluannya saja. Pantatnya kemana-mana, maaf ya, gitu itu biasa banget gitu. Anda kalau jalan-jalan tuh ngelihat yang begitu biasa aja. Coba nanti ada orang timika dengan pakaian begitu datang ke UIN, Fakultas Psikologi, duduk di samping Anda dengan baju yang seperti itu. Dan sebaliknya, Anda pun kalau ke sana pakai kerudung yang rapi, atau misalnya Izul nih pakai baju disisir rapi gitu, pakai dasi karena praktikum hitam putih gitu ke sana, ke suku Dani gitu, ya sama aja kasusnya kayak ketika mereka juga datang ke kita. Udah nggak normal. Orang timika misalnya berternak babi, babi itu dikasih ASI loh mereka, dikasih ASI. Jadi biasa itu mereka selain anaknya juga binatang piaraannya dikasih ASI. Makanya kenapa harga babi itu mahal gitu, karena itu apa ya, harta yang sebegitu dimuliakannya gitu. Ini banget apa, berharga banget, meskipun agak-agak primitif begitu ya, bukan agak-agak primitif, tapi kalau soal uang mereka ngerti. Jadi kalau misalnya tertabrak tuh si babinya gitu, itu minta ganti ruginya bisa ratusan juta, puluhan juta, itu seharga rumah gitu. Jadi kalau mau difoto karena mereka menurut kita nggak biasa, difoto dengan mereka, hati-hati, harus izin dulu karena tiba-tiba bisa minta uang, dan minta uangnya nggak sedikit, 1 juta itu mintanya buat difoto begitu. Kalau enggak bisa jadi urusan itu masalah. Nah, itu budaya ya misalnya, atau Korea ya. Sekarang cantik itu apa, coba definisi cantik? Cantik itu
Apa coba kalau definisi anak-anak Korean Wave itu? Silahkan. Ya, putih, tinggi, rambut lurus, ya, glowing, ya kan? Kata-kata glowing itu nggak keluar dari Amerika dan Eropa, karena kulit mereka nggak bisa glowing. Nggak ada tuh glowing, glowing. Glowing itu dari Korea gitu. Dan orang Indonesia juga nggak bisa glowing sebetulnya, karena kulitnya beda. Sana mau gimana? Itu korban-korban Korea aja itu mah. Terus kurus gitu, aduh kurus. Ya iyalah kurus, mereka makannya cuman pisang doang satu gitu. Harta banyak, tenar gitu, makannya cuman pisang dan aduh, kalau saya mah sudahlah makan bakso hajar, makan seblak sikat gitu. Yang penting happy, nggak usah mikir-mikir tinggi kurus, nggak ada, beda gitu. Buat apa kurus-kurus, ya Allah, tersiksa banget hidupnya. Nggak ada bahagia-bahagianya gitu, nggak ketemu bakso seminggu gitu gara-gara takut kurus. Aduh, beda. Putih gitu ya, gimana mau putih, kulit kita tuh nggak ada yang putih sekinclong-kinclongnya orang Korea gitu ya. Putih-putihnya kita ya putih begini aja. Jadi kalau brand smartnya orang Korea, banyak remaja kita yang sakit jadinya gitu. Di Instagram harus pakai filter biar cantik, matanya diblow-in gitu semua gitu. Jadi kan suka lucu. Kenapa ya anak-anak kita sekarang ya? Udah luar biasa gitu, beda itunya, beda gaya hidupnya aja beda gitu. Mereka makan bawang putih itu kayak makan apa ya di kita ya? Makanya nafasnya agak suka bau-bau bawang putih gitu. Itu juga bagus buat kulit sebetulnya. Makan bawang putih itu kayak makan kayak apa ya? Kan makan bawang putih itu pedas dan pedesnya itu galak ya di mulut itu. Beda sama cengek gitu, udah baunya menyengat gitu. Beda lah gitu. Nah, itu ya. Aku saya tiba-tiba ngomongin Korea tuh lagi ngomongin apa ya? Kebanyakan. Oh, normal dan abnormal ya. Nah, itu faktor norma ya, faktor value gitu. Itu bisa bisa jadi standar dari normal dan abnormal. Jadi Anda pun jangan menjadikan standar cantik tidak cantik itu. Karena saya pernah ketemu kasus, dia orangnya hitam manis ya, cantik sebetulnya. Saya aja perempuan, dia bilang dia tuh cantik. Rambutnya nggak lurus, kriwil-kriwil, tapi kriwilnya itu kriwil yang ke bawah gitu loh. Buat saya mah, lucu gitu. Lucu, jadi rambutnya tuh jatuh tapi galing kecil, bukan galing kayak orang Irian gitu ya, kayak mie gitu. Cantik gitu. Dan kulitnya memang nggak putih, tapi justru di situ cantiknya. Dan dia merasa nggak cantik, karena cantik itu tadi tinggi, kurus, putih gitu. Ya dia mah nggak bisa putih, gimana dong? Seluruh dunia bilang kamu cantik, nggak ada yang salah dengan badanmu, nggak bisa, masuk rumah sakit jiwa akhirnya gitu. Separah itu ya, faktor normal dan abnormal dalam kehidupan remaja. Jadi kalian mahasiswa psikologi jangan ikut-ikutan brand wave, Korean wave yang nggak jelas-jelas gitu ya. Waktu itu Jong Yun meninggal, ya Allah itu script WA di grup Jong Yun, aku mau mati karena Jong Yun mati gitu. Hidupku nggak berharga gara-gara Jong Yun mati. Itu ya saya sampai Masya Allah ini anak-anakan, kenapa mengidolakan anak orang depresi gitu. Di Indonesia kurang ya orang yang soleh-soleh gitu yang idolakan. Kenapa jadi Jong Yun yang udah jelas sakit jiwa gitu. Ini itu budaya. Korea dengan drama-dramanya itu budaya, nggak ada orang yang se ideal itu hidupnya.
Aduh ya lucu-lucu ya, itu menjual syahwat dan hawa nafsu semua jadinya laku filmnya. Nah itu faktor budaya, norma ya. Nanti akan ketemu definisi normal dan abnormal berdasarkan pendapat aku sendiri gitu. Dirinya misalnya, kok saya jadi begini ya, kok saya jadi tidak bisa tidur ya, kok saya jadi tidak bisa berpikir ya gitu, kok saya jadi sering cemas. Nah, kadang-kadang dirinya juga merasakan cemas dan tidak cemas gitu. Atau ada faktor lain. Nah, saya yang ingin saya soroti karena sekarang sedang berbicara tentang budaya, norma dan abnormal itu dipengaruhi oleh budaya gitu. Kita dengan orang Timika tadi udah beda. Kita dengan orang Kalimantan udah beda. Nah, ngomong-ngomong soal Kalimantan ya, Anda mendengar nggak cerita dukun-dukun diundang, terus kemudian mau sambil membawa tanah-tanah keramat dari dari semua provinsi. Maaf, ini saya ngomong begini tidak sedang membicarakan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Bukan sedang membicarakan, bukan sedang kampanye pilpres, juga bukan sedang membicarakan siapapun, sedang membicarakan budaya loh gitu. Atau Rara kasusnya yang kemarin di Mandalika ya, benar Mandalika ya? Itu kenapa bisa diekspos sebesar-besarnya seperti itu gitu? Dia tuh yang itu lucu ya. Jadi camping di satu daerah yang katanya itu akan menjadi pusat negara kita berikutnya, yang mendoakan itu bukan kiai loh, yang sebelahnya itu pada kiai, yang diminta, yang memimpin doa itu dukun di sana. Sampai Anies Baswedan itu dicaci maki gara-gara Anies itu tidak membawa tanah keramat, tapi membawa tanah gusuran dari Jakarta. Aduh, kalian tuh ya jangan segitu-gitunya nanti ya. Bagaimanapun ini harus tetap waras gitu. Jadi katanya ada gubernur yang kesurupan gara-gara Anies yang bawa ke tanah gusuran gitu. Ya Allah, please ya. Satu sisi itu budaya ya, tapi satu sisi juga atuh ya gitu. Sampai viral. Ini saya dulu pernah berkomunikasi dengan salah satu apa ya, yang punya minat yang sama ya tentang schizofren. Jadi kita punya rezeki, kami, saya dan beberapa teman datang ke Belanda untuk melihat tempat perawatan orang sakit jiwa di sana. Saya tuh sok-sokan ingin menceritakan bahwa di Indonesia itu ada gangguan jiwa yang bisa dipengaruhi oleh alam jin gitu. Aduh, saya merasa stupid banget ya. Ya nggak bisa, budayanya beda. Jadi akhirnya ya, ketika saya bilang ada, memang ada kasusnya. Orang sakit jiwa jalan kayak Spiderman di tembok gitu. Faktanya ada, tapi kan itu bukan sakit jiwa, itu pasti jin gitu. Mana ada orang sakit jiwa nemplok-nemplok di dinding gitu, juga cicak aja. Atau misalnya dia tiba-tiba bisa loncat ke mana tuh, tembok tinggi itu apa namanya? Kalau rumah ada pagar tapi agak tinggi, tembok apa namanya? Benteng. Mana ada acelok-acelokan begitu. Kalau nggak pakai jeans itu, jin. Atau misalnya ada orang sakit mau dievakuasi nih, dia megang meja rumahnya, nggak bisa ditarik, harus didatangin dulu pawang jin baru bisa diangkut ke rumah sakit jiwa. Itu yang narik badan si pasien itu perawat laki-laki yang badannya gede-gede, nggak bergerak mejanya pun. Ya kalau badan si pasiennya nggak bergerak mah nggak apa-apa. Ini mah dengan mejanya nggak bergerak, ini mesti ada jin. Tapi saya mah nggak tertarik belajar jin ya. Ya urusan jin mah pawang jin aja nanti gitu. Tapi fenomena itu ada di kita. Dan tuh soal saya mau ngomongin itu. Dan akhirnya satu sesi pertemuan berikutnya saya dan teman-teman diceramahi tentang itu apa sih, gangguan jiwa zaman demonologi gitu. Jadi disangkanya mungkin pikiran kita sangat konservatif banget, masih percaya sama jin dan segala macam. Ya susah, akhirnya kita ketawa-ketawa aja deh, ya sok-sokan gitu, bahasa Inggris terbatas mau menjelaskan bagaimana mensayangkan itu kan susah, mana risetnya, nggak ada lah gitu. Itu budaya ya, gitu yang kita tuh unik banget.
Jadi pelajari budayanya untuk memahami gangguan jiwa gitu. Ya Anda jadi psikolog aja yang baik. Nggak usah, Bu, kalau gitu kita harus belajar itu dong, rukyah ya. Kita harus belajar mengusir jin ya. Gitu. Nggak usah. Belajar behavioristik yang baik ya. Belajar humanistik yang baik. Belajar otak yang baik. Gitu. Belajar kognitif yang baik. Belajar emosi. Udah kalian akan jadi psikolog keren. Itu mah urusan, ada ahlinya nanti. Begitu ya. Minggu depan kita akan membahas tentang pengaruh biopsikososial pada kesehatan mental. Jadi kita akan berbicara tentang faktor biologis, faktor psikologis, dan sosial. Bagaimana membentuk gangguan jiwa. Silakan dibaca dulu di bukunya Hewitt yang kuning yang ada pohonnya itu. Kemudian bukunya Arthur. Nanti saya akan ngasih pertanyaan di kelas ini untuk dijawab di pertemuan berikutnya tentang biopsikososial. Waktunya sudah lewat 10 menit. Kita tutup perkuliahan hari